Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal disarankan ikut panaskan transfer Harry Kane. Harry Kane semakin dekat dengan pintu keluar Tottenham setelah dirinya meminta klub untuk menjualnya lantaran mereka sama sekali tidak meraih trofi apapun di musim kemarin. Pemain 27 tahun itu semakin frustasi dengan ketidaksuksesan Tottenham. Salah satu mantan pesepak bola, Chris Kamara, menyarankan agar Arsenal bisa bergerak untuk merekrut Harry Kane di mana transfer Harry Kane di Inggris saat ini kian memanas. Arsenal bisa ikut dalam pengejaran Harry Kane, tapi ingat, jika dia berada di depan pintu Arsenal, itu mungkin menjadi masalah. Meski saya ragu itu terjadi, ujar Kamara dikutip dari Daily Star. Saya pikir salah satu klub Manchester akan menyambut kemampuannya, dan dengan kepergian Aguero, nampaknya dia terlihat sebagai pilihan yang jelas. Tutup Chris Kamara. Terlepas dari sarannya, Kamara yakin jika Harry Kane pada akhirnya akan berlabuh di kota Manchester. Nabil Fekir ingin bermain di Premier League. Reporter Goal International Charles Watts mengatakan, jika Arsenal kembali menyatakan minatnya untuk mengontrak pemain Real Betis, Nabil Fekir di musim panas ini. Pemain Prancis itu sangat dikaitkan dengan kepindahannya ke Premier League. Charles mengatakan, jika Fekir juga menyatakan minatnya untuk bermain bersama Arsenal, meskipun harga dari Fekir nanti akan cukup mahal. Pemain yang mereka sukai di mana ia bermain di area kreatif semacam itu adalah Nabil Fekir. Dia ada di Spanyol bersama Betis. Dia benar-benar ingin pindah, tidak hanya ke Arsenal tetapi ke Premier League, ujar Charles pada channel YouTube-nya. Nabil Fekir kemungkinan akan tersedia dengan harga 26 juta pound sterling. Fekir bisa jadi pembelian brilian The Gunners di awal musim panas ini. Daniel Ek ajukan tawaran kedua untuk membeli Arsenal. CEO Spotify Daniel Ek tengah mempersiapkan tawaran kedua dalam pembelian Arsenal setelah tawaran pertama pada bulan lalu telah ditolak oleh Kroenke. Kali ini, miliarder asal Swedia itu berencana untuk meningkatkan tawarannya menjadi 2 miliar pound sterling dalam upaya merubah pikiran Kroenke. Menurut laporan Daily Mail, orang dalam Arsenal telah mengakui bahwa mereka mengharapkan tawaran kedua itu kembali datang. 3 legenda Arsenal yakni Thierry Henry, Dennis Bergkamp, dan Patrick Vieira masih bersama Daniel Ek untuk proses pengambil alihan Arsenal. Josh Kroenke, yang menjadi direktur utama Arsenal saat ini, akan menjadi tokoh kunci dalam keputusan untuk akhirnya memilih melepas atau kembali menolak tawaran kedua dari Daniel Ek tersebut. Ultimatum Maitland-Niles, mainkan saya atau jual saya. Pemain muda Arsenal Ainsley Maitland-Niles mengeluarkan ultimatum kepada Mikel Arteta di bursa transfer musim panas ini. Pemain 23 tahun itu menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman bersama West Brom. Meskipun The Bees harus terdegradasi, ia sukses menghasilkan serangkaian catatan bagus. Ia pun sempat dikaitkan akan bergabung ke Manchester United. Tetapi pemain asal Inggris itu mengatakan jika ia masih belum menerima kontrak dari Arteta ataupun Edu Gaspar soal pembicaraan masa depannya. Jika saya mendapat telepon dari seseorang di Arsenal dan mereka mengatakan ingin bertemu besok, maka akan lebih mudah dengan cara itu, ujar Niles kepada The Telegraph. Mereka dapat memberitahu saya apakah mereka punya rencana untuk memainkan saya di masa depan atau jika mereka ingin menjual saya, tegas Maitland-Niles. Emil Smith-Rowe segera tanda tangan kontrak baru. Emil Smith-Rowe merupakan produk asli Akademi Arsenal. Usai sempat dipinjamkan ke beberapa klub, di musim 2020-2021 kemarin pemain 20 tahun itu menjadi pilar skuad utama The Gunners. Smith-Rowe pun sukses menjawab kepercayaan Arteta dengan performa impresifnya.
Dari total 34 pertandingan, ia tercatat menyumbang 4 gol dan 7 assist. Sejak Maret lalu, Arsenal sudah mencoba untuk mengajak Smith Rowe dan perwakilannya berbicara mengenai proposal kontrak baru. Kini, jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa usaha Arsenal akhirnya membuahkan hasil. Smith Rowe diyakini sepakat memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Kontrak baru Smith Rowe ini hanya menyelesaikan beberapa detail sebelum kemudian ditandatangani oleh sang gelandang. Odegaard dirasa masih menunggu hasil negosiasi Arsenal dan Madrid. Dari sekian target Arsenal di musim panas ini, Martin Odegaard dikatakan menjadi prioritas utama Arteta untuk bisa membawanya kembali ke Emirates Stadium secara permanen. Penampilan Odegaard selama masa pinjaman juga cukup mengesankan, bahkan seluruh fans juga ingin jika dirinya bertahan di Arsenal. Sebelumnya, Martin Odegaard pun mengaku nyaman berada di London dan sangat senang bisa memiliki kesempatan untuk bermain di salah satu klub terbesar di London, yakni Arsenal. Tidak seperti pemain pinjaman lainnya, ia telah mengucapkan salam perpisahannya untuk seluruh fans Arsenal. Odegaard sampai saat ini justru masih diam, seakan masih menunggu sesuatu dan tak ingin terburu-buru mengucapkan salam perpisahannya. Hal itu nampak dari foto profil di Instagram pribadinya yang masih menggunakan jersey Arsenal dan tidak ada postingan mengenai perpisahan ataupun ucapan terima kasih darinya. Mungkin saja Arsenal memang sedang melakukan negosiasi intens dan dia menanti hasil kesepakatan itu. Kita tunggu saja ya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!